Untuk saya sudah menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang kemarin mengatasnamakan masyarakat ya, mengatasnamakan masyarakat itu melarang orang ibadah di situ. Dan pengen tanya, di sini jangan dikotori dengan kericuan-kericuan remeh seperti ini. Masyarakat dalam hati tentram, tenang. Jadi kalau misalkan memang diundang dengan kegaduhan yang bodoh seperti ini, bersumpah demi Allah akan saya arahkan ibu-ibu seluruh kota Medan jika siapapun yang ikut campur di sini yang mungkin kepentingan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan? Kita berdoa supaya bangsa dan negara kita selalu aman, damai, tentram, dan kita juga berdoa Bapak Ibu supaya kadrun-kadrun itu dimusnahkan, tidak ada kadrun, dan kita berharap supaya kadrun itu bertobat. Ya, kadrun itu bertobat. Imani menurut keyakinan masing-masing, beribadah menurut tata cara ibadah masing-masing, dan terapkan lalu hidupkan lakum dinukum waliyadin. Itu dihidupkan, bukan sekedar tulisan dan bacaan lalu diperdengarkan, tanpa dihidupkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika melihat orang yang tidak seiman, seakidah, seagama, melihat orang lain beribadah, kita merasa terganggu, kita merasa terusik, kita merasa rugi. Apa ruginya bagi kita? Bukankah kita juga punya keyakinan, kita punya agama, kita punya kitab masing-masing yang imani, lakukan menurut kepercayaan masing-masing, ibadah menurut agama masing-masing, tanpa kita mencampuri urusan orang lain, tanpa kita mencampuri agama orang lain, tanpa kita mencampuri ibadah orang lain. Kecuali orang lain sudah benar-benar mengganggu kita. Ini tidak ada orang yang mengganggu saudara semuanya, terutama sekali kadrun. Dulu Bapak Ibu tidak ada kadrun di Medan. Semua penganut agama itu ada di Medan. Ada, bebas beribadah menurut keyakinan masing-masing selama ini. Tetapi baru-baru ini muncul kadrun, mungkin kadrun dari Jakarta turun ke Sumatera Bapak Ibu ya. Karena selama ini di Sumatera itu tidak ada kadrun. Tidak ada kadrun di Sumatera. Entah kadrun dari mana datangnya, entah dari Jakarta atau dari daerah-daerah lain, sehingga mereka ingin meresahkan umat beragama yang ada di Sumatera. Aman, damai, tentram Medan selama ini. Tidak pernah mengganggu satu sama yang lain. Antar umat beragama hidup rukun, hidup damai, hidup tentram. Ibadah dan sembahyang menurut keyakinan masing-masing. Nah, kecuali sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang datang ke tempat kita beribadah, mereka ganggu. Ini tidak. Nah, bahkan kita sering melihat saudara-saudara sembahyang di jalan, sembahyang di lapangan, sembahyang di tempat-tempat umum. Tidak pernah ada orang yang musik, tidak pernah ada orang yang protes, tidak pernah ada orang yang demo. Lalu kenapa kita melakukan demo terhadap orang lain yang beribadah? Padahal ibadah orang tersebut sangat tertib, sangat teratur, tidak mengganggu, tidak membuat bising lingkungan, tidak pakai toa. Ya, tidak kedengaran ke lingkungan di sekitarnya, tidak. Ketika umat Kristen beribadah, itu hanya kedengaran di seputaran gereja, di dalam gereja. Di luar gereja pun malah tidak kedengaran. Malah ada banyak gereja, kalau di kota-kota itu pakai peredam suara. Begitu kami menjaga supaya kami bisa beribadah dengan tenang, dengan aman, dengan damai. Dan kami sangat menjaga supaya orang di luar kekristenan yang tidak berada dalam gereja, mereka tidak merasa terganggu dengan ibadah kami. Suara kami yang lagi beribadah tidak kedengaran keluar gedung gereja. Sampai itu kami lakukan. Beribadah di gereja tidak diizinkan. Di mall tidak diizinkan dengan alasan yang tidak jelas. Di jalan apalagi, di lapangan apalagi. Takut sekali dengan ibadahnya orang Kristen. Kenapa? Padahal kami di dalam ibadah itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami dengar firman, kami baca firman. Itu tidak ada huru-hara dalam gereja. Tidak ada caci maki dalam gereja. Tidak ada sabung ayam dalam gereja. Nah,
Tidak ada perjudian dalam gereja. Tidak ada mabuk-mabukan, minuman keras di dalam gereja. Tidak. Nah, sekali lagi, ayo terapkan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ini benar-benar harus diterapkan. Nah, baik Bapak Ibu, kiranya video singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita sehingga kita benar-benar menjalankan ibadah menurut keyakinan kita masing-masing. Dan di akhir video saya selalu mengajak para pecinta Sunnah Jilha Baget supaya selalu berada di atas fondasi iman yang benar, selalu berada di dalam firman Tuhan. Shalom alaikum bishim Hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Saya besok Bapak Ibu berangkat ke Aceh, Aceh Tengah, Aceh Singkil, dan Aceh Tenggara. Kita lakukan penginjilan dan kita juga mengajarkan Islamologi, pemahaman yang baru kepada jemaat dan kepada pemuda-pemudi di sana, dan memberikan semangat kepada para petobat baru. Sekaligus kita mensupport petobat baru yang ada di sana. Dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dan di bulan Desember sudah menyampaikan opsi tersebut, ada hanya kami menyewakan tempat yang dipilih oleh jemaat GC untuk kami fasilitasi. Full pemerintah Kota Medan memfasilitasi. Yang kedua, boleh menggunakan kantor FKUB. Yang ketiga, boleh menggunakan aula Kemenak Kota Medan. Ini dari bulan Desember sudah kami sampaikan. Dan terakhir, kami mempersilahkan jamaah GC untuk beribadah di dalam kantor Kota Medan. Ini sudah kami sampaikan juga. Nah ini yang makanya kami sampaikan, tolong siapapun yang ikut campur di sini yang mungkin kepentingan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, saya minta jangan ikutan karena Medan ini damai, Medan ini toleransinya tinggi. Jangan untuk kepentingan pribadi mau memecah belah. Pemuda Batak bersatu sebagai orang yang bermartabat dan tak disiplin. Poin penting dalam aksi kali ini. Ini kan malam itu salah satunya masih demo. Terkait dengan apa yang akan kita lakukan memastikan dia itu tetap beribadah di Buya. Izinnya nanti kan pasti kami keluarkan. Kami sudah menyampaikan berkali-kali ke dia. Izin pasti kami keluarkan. Pasti kami keluarkan, tapi harus ada administrasi yang ikut. Untuk saya sudah menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang kemarin mengatasnamakan masyarakat ya, mengatasnamakan masyarakat itu melarang orang ibadah di situ. Saya pengen tanya sebenarnya, kenapa pas tempat itu dijadikan tempat yang kesannya tidak baik untuk agama apapun, ya bahkan ada yang meninggal dalam keadaan gitu ya. Itu kenapa nggak ada yang marah? Sekarang mau dijadikan tempat ibadah kok malah marah? Itu saja. Kalau bisa dijawab pertanyaan itu, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari baik dari jamaah GC, umat Kristiani dan dari PBB juga mungkin bisa menjawab. Itu saja. Terima kasih. Dari PBB Pak, silakan sampaikan Pak. Sebenarnya Pak, tuntutan kita datang kemari apa ya Pak? Kita ingin menyampaikan sebagai bentuk pengganti dari terhadap Barat pada dalam hal ini Wali Kota Medan, Pak Bobi. Kami sangat bangga, artinya aspirasi kita tadi untuk menolak namanya intoleransi sudah terprok, dan ini merupakan jawaban yang kami harapkan karena akan diberi izin. Dan ini sudah pasti untuk mengakhiri yang namanya ketidaknyamanan di Kota Medan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Pak Wali Kota Pak Bobi, sehat selalu. Kami dari Pemuda Batak Bersatu ini juga mendukung bagaimana ketertiban, kedamaian, bahkan kebebasan beragama di Kota Medan ini terjaga. Sekali lagi, salam Pemuda Batak Bersatu di seluruh dunia untuk Kota Medan. Sebenarnya ada berapa warga sih Pak di sana yang kesulitan beribadah sebelumnya Pak? Kalau teknisnya ada mereka laporan kurang lebih 90 orang. Nah, kita kan di sini menghormati konstitusi. Itu yang kita harapkan. Beberapa orang sebenarnya yang penting mereka dikasih kebebasan beragama. Lepas dari berapa jumlah mereka, itu yang kita harapkan. Dan hari ini jawabannya sudah jawab. Terima kasih.
Ini Pak. Terima kasih ya. Saya sampaikan kepada Pak Wali Kota Medan atas nama Ketua DPC Kota Medan, luar biasa apresiasi kami Pemuda Batak Bersatu Kota Medan yang dipimpin oleh Pak Bobi, yang dalam hal ini Pemuda Batak Bersatu Kota Medan siap selalu berkolaborasi dengan Pemkot Medan yang dalam hal ini dipimpin oleh beliau. Dengan datangnya Pemuda Batak Bersatu sekota Medan, bahkan didampingi para kabupaten-kabupaten kota yang lain dan dipimpin langsung oleh Ketua DPD, kami sangat bangga, apresiasi penuh. Jujur saya sampaikan, begitu banyak pimpinan yang kita jumpai dalam hal ini. Boleh dikatakan dari mulai aksi-aksi yang sebelumnya pun, sekarang itu pimpinan mau langsung turun, yang dalam hal ini langsung berdiri di pick-up. Ini luar biasa. Ini merupakan pemimpin yang kita harus puji. Kita tidak tahu seperti, mohon maaf yang disampaikan Pak Wali, rupanya berbeda ke kami. Rupanya sudah ada 3 tempat yang difasilitasi. Luar biasa. Menurut saya ini sudah luar biasa kepemimpinan dipimpin beliau. Sampai kantor wali kota siap beliau berikan. Artinya kami akan menyampaikan nanti GGK, penyampaian beliau. Ya, kepada rekan juang dan bidang lawannya. Dan bahwasannya benar-benar apa yang kita tuntut hari ini merupakan juga beliau tidak kehendaki yang kami tuntut, boleh dikatakan intoleransi, radikalisme, dan lain sebagainya. Artinya kami Pemuda Batak Bersatu dalam hal ini langsung mendengar Pak Wali, tidak ada kami yang menunggangi, murni pure. Kami adalah murni dari hati kami, satu rasa, satu jiwa, karena di logo baju kami tertuang toleransi kerukunan beragama. Itu yang kami anut selama ini. Dan mungkin boleh bapak-bapak melihat pekerjaan kami sebagai, boleh dikatakan visi-visi kami sama masyarakat. Benar-benar kami hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang dalam hal ini ada yang susah kami bantu. Bahkan kami mengumpulkan uang masing-masing anggota untuk membantu masyarakat yang butuh dengan bantuan. Terlebih, terkhusus, kalau saya katakan di Kota Medan, hampir ratusan almarhum dihadirkan dari seluruh Indonesia. Kami ikut menyambut, menjemput di bandara, bahkan ke penguburan. Itu luar biasa yang kami lakukan dalam hal biaya sosial kami terhadap masyarakat. Artinya kehadiran kami dari banyak masyarakat mau ikut Pak Wali, tapi kami sampaikan, tolong, kami tidak mau ada yang berbeda bagi yang hadir. Dan jujur 100% yang hadir ini tidak ada namanya berbeda baju selain Pemuda Batak Bersatu. Dan kami sudah sampaikan kepada Satgas kami, tidak ada boleh yang tidak pakai baju. Kalau dia berbeda baju, maka kami akan usir pulang dalam hal demonstrasi atau aksi damai kami pada siang. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rekan-rekan.